Fashion people, nah gimana nih kabarnya di rumah? Semoga baik ya. Nah fashion people, kalau lagi nyekrol media sosial, kita sering ngerasa nggak sih bahwa outfit yang lagi kita pakai tuh ketinggalan zaman? Nah biasanya perasaan itu tuh muncul karena gegara kita tuh sering banget ngelihat outfit dari selebgram di media sosial yang fashionable parah. Nah buat yang ngerasa kayak gitu, kamu nggak sendiri dong. Karena banyak banget nih yang ngerasa bahwa penampilan yang lagi kita pakai tuh flat banget. Hari ini fashionnya gini, nah besok bisa jadi berubah lagi. Nah kayak di tahun 2023 ini tren fashion masih diramaikan dengan gaya masa lampau. Mulai dari tahun 2000-an, 90-an hingga 40-an. Dan serunya ternyata yang tertarik dengan fashion masa lampau ini adalah generasi milenial bahkan generasi Z. Lalu kira-kira apa lagi dong tren fashion yang akan kembali trending belakangan ini? Kita simak berikut ini. Nah, tren fashion setiap musimnya pasti mengalami perubahan. Nah, perubahan tren fashion itu terjadi nggak melulu menghadirkan berbagai item fashion baru, alias yang belum pernah ada. Belakangan ini, tren fashion justru menghadirkan kembali berbagai item fashion yang sempat hits di era 40-an, bahkan di era sebelumnya. Meskipun merupakan fashion item yang hits di era jadul, tapi ternyata deretan item fashion ini jauh dari kesan ketinggalan zaman. Nah, sebaliknya jika kamu bisa memadukan outfit tersebut dengan cara yang pas, pasti bakal tampil lebih fashionable. Salah satunya adalah blazer. Nah, dengan bantalan busa pada bagian bahu, biasanya dipadukan dengan rok selutut atau berada sedikit di bawah lutut. Nah, nuansa warna yang sering dihadirkan cenderung monokrom, netral seperti hitam, grey, coklat, bahkan biru tua. Nah, yang belum tahu bahwa blazer outfit ini pernah menjadi primadona fashion item di era 20-an hingga 40-an. Dan sekarang mulai diburu kembali para penggila fashion. Ternyata walaupun hits di era lama, tapi item ini sama sekali jauh dari kesan jadul, dan blazer justru terlihat lebih stylish untuk digunakan. Fashion people tahu nggak sih bahwa blazer adalah salah satu jenis pakaian yang masuk dalam golongan outerwear. Jenis pakaian yang satu ini biasanya digunakan sebagai pelapis luar kaos atau kemeja. Beberapa bahkan mengenakan blazer sebagai penghangat saat musim dingin tiba. Selain itu, blazer ternyata nggak cuma untuk pria loh, tapi juga wanita, tergantung dari modelnya. Nah, blazer sendiri dianggap menyerupai jas namun dengan potongan yang lebih santai. Kalau jas kan jatuhnya lebih formal ya, dan umumnya dibuat dari kain yang lebih solid. Sedangkan blazer sendiri terkadang memiliki kancing logam bergaya navy seal untuk mencerminkan asal-usulnya sebagai outer yang dikenakan oleh anggota klub perahu. Biasanya blazer terbuat dari bahan yang memiliki daya tahan kuat dan lama karena emang peruntukannya untuk pakaian luar. Kain yang digunakan pun biasanya berbahan serge atau sejenis twill ataupun flanel. Bahan-bahan kain seperti ini memang tergolong tebal, namun gak terlalu panas saat dikenakan. Jadi kamu bisa pakai blazer untuk beragam acara outdoor baik di siang hari maupun malam hari. Nah, untuk bawahannya chinos ataupun jeans berwarna gelap adalah pilihan yang paling tepat. Blazer sendiri sering digunakan sebagai pakaian seragam yang menunjukkan identitas. Misalnya saja nih untuk karyawan sebuah maskapai penerbangan, siswa dari sekolah tertentu, anggota klub olahraga, bahkan atlet di tim tertentu. Untuk sejarah blazer sendiri dimulai dengan istilah yang berasal dari blazer merah, Lady Margaret Boot Club di tahun 1825. Klub dayung dari St. John College, Cambridge. Nah, jas dari perkumpulan Lady Margaret Boot Club ini disebut blazer dikarenakan kainnya berwarna merah terang. Selain berfungsi untuk menjaga pendayung tetap hangat, blazer kala itu juga sering loh dihias dengan pola yang colorful ataupun garis-garis yang memang didesain unik untuk masing-masing klub dayung. Blazer juga memiliki fungsi lain, yakni sebagai penanda agar para penonton yang melihat dari jauh bisa mengidentifikasi peserta lomba dayung. Blazer awalnya seperti jas sporty yang ada pada sekarang, tapi setelah ini gak pernah disebut blazer, malah lebih menggambarkan jas inovasi terbaru yang berasal dari jas aneh yang
kemudian dikenakan untuk olahraga darat. Jas aneh yang biasanya juga dikenakan oleh para pelaut ini kemudian berkembang menjadi blazer modern dengan warna yang gelap dengan satu ataupun dua kancing metalik. Blazer mulai berkembang ketika para pendayung juga terkadang menggunakan outfit mereka untuk berkegiatan di luar aktivitas dayung. Dengan cara yang sama seperti jaket letterman yang berasal dari Amerika, pada tahun 1950 dikenali sebagai simbol prestasi atletik. Maka, blazer dayung dikenal sebagai simbol status. Nah, di tahun 1890-an, semua jas flanel casual yang longgar, yang pada saat itu umumnya berwarna cerah, mulai dikenal sebagai blazer. Dan sepanjang paruh kedua abad ke-19, Universitas Oxford dan Durham mulai menyebut jas mereka sebagai blazer. Pada peralihan abad, blazer mulai digunakan di berbagai belahan dunia. Misalnya saja seperti di beberapa university seperti Princeton, Cornell, Yale, dan Harvard mulai mengadopsi dan membuat blazer sendiri. Dan satu yang pasti bahwa dalam memilih blazer, pemilihan bahan jadi poin utama. Ada beberapa bahan utama blazer yang bisa jadi referensi buat kamu di rumah. Nah, yang pertama ada kain leather yang merupakan kain mahal yang memiliki karakteristik lembut, kencang, dan juga waterproof. Selanjutnya ada kain wool yang juga sebagai bahan untuk pembuatan blazer dengan karakter bahan yang berat, halus, hangat, dan pastinya nyaman digunakan. Nah, selanjutnya ada kain linen yang terbuat dari serat tanaman. Kain ini termasuk bahan yang mahal dengan sifat bahan yang halus, dingin, dan sangat bagus sekali menyerap keringat. Dan terakhir, ada kain sutra. Nah, kain jenis ini bisa dipilih untuk membuat blazer berkualitas dengan harga mahal karena memiliki kualitas yang lembut, licin, dan juga nyaman untuk digunakan. Yap, itu dia beberapa informasi terkait dengan sejarah dan juga masa perkembangan blazer dari awal munculnya blazer hingga berkembang sampai sekarang. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa blazer kini udah banyak banget dipakai oleh semua kalangan menengah, bahkan di kalangan bawah. Gak hanya dipakai untuk acara resmi ataupun formal, baik di kantor ataupun ngampus. Nah, blazer ini juga banyak digunakan sebagai kebutuhan fashion trendy saat hangout bersama teman-teman. Terlebih nih bagi para wanita yang ingin tampil keren dan fashionable, blazer outfit bisa dipadukan dengan pakaian ataupun outer lainnya sesuai dengan kebutuhan kamu. Oke, fashion people, selepas ini Kintana masih akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di Before After. Fashion people, kalau ngomongin tentang blazer pria dan wanita, apa yang ada di pikiran kamu? Apakah hanya memikirkan sejenis outer yang mirip jaket, tapi setengah terbuka di bagian depan? Nah, kalau iya, itu artinya kamu perlu tahu nih, jika sebenarnya pilihan model blazer untuk wanita dan pria sangat beragam loh. So, penasaran kan? Check this out! Shine bright up all night, we're never slowing down. Fall in love, drunk mistakes, we're bound to hit the ground. Beberapa item fashion dari blazer sendiri, salah satunya adalah blazer single breasted. Nah, model blazer wanita ini memiliki kesan semi formal. Model yang satu ini umumnya memiliki kerah dan disatukan dengan kancing di bagian perut. Soal motif, blazer single breasted memiliki motif yang beragam, seperti kotak-kotak dan garis lurus. Kamu yang ingin tampil oke pada acara semi formal ataupun acara formal, dengan blazer ini wajib banget memiliki koleksi blazer single breasted di wardrobe kamu. Selanjutnya ada cap blazer. Ingin tampil seksi dengan menggunakan blazer? Kenapa enggak? Kamu bisa mencoba menggunakan model blazer wanita cap blazer. Model blazer ini cocok banget dipadukan dengan celana jeans dan tank top. Kalau pengen tampil lebih feminim, padukan dengan dress juga akan terlihat lebih cantik lah. Khusus untuk menghadiri acara pesta, kamu juga bisa memadukan cap blazer dengan mini dress favorit kamu. Model blazer wanita lainnya yang harus kamu ketahui adalah crop blazer. Model blazer yang satu ini memiliki potongan yang menggantung sehingga cocok bagi pemilik tubuh mungil. Potongan yang menggantung ini akan memberikan kesan kaki lebih panjang sehingga tubuh terlihat lebih tinggi. Sayangnya, model blazer crop ini kurang sesuai bagi pemilik tubuh gemuk karena akan membuat pinggul terkesan semakin berisi.
Model blazer yang satu ini cocok untuk semua bentuk tubuh. Yap, apalagi kalau bukan oversize blazer. Tapi bagi pemilik tubuh mungil harus menyeimbangi penggunaan oversize blazer dengan skinny jeans ataupun hot pants agar nggak kelihatan tenggelam. Ada banyak varian motif dan warna model blazer wanita oversize. Selanjutnya ada long coat blazer. Nah, model blazer wanita yang satu ini identik dengan gaya ala Korea. Blazer ini dapat dipadukan dengan dress ataupun celana kulat bagi yang berhijab. Sedangkan untuk penampilan non-hijab, model blazer long coat akan dapat dipadukan dengan hot pants ataupun skinny jeans berwarna gelap. Untuk yang ingin tampil simple juga bisa memilih long coat blazer yang menyerupai dress loh. Jadi nggak perlu repot memadukannya dengan bawahan. Cukup padukan dengan aksesoris ataupun make up tipis ala Korea, maka penampilanmu akan terlihat lebih menarik tanpa kesan menor ataupun berlebihan. Check the mic and make sure it sound right, boys. Sesuai dengan namanya, model blazer yang satu ini terbuat dari bahan kulit. Sekilas modelnya hampir sama dengan jaket kulit, tapi sebenarnya keduanya beda banget. Nah, leather blazer dapat digunakan untuk acara formal ataupun santai. Sedangkan jaket kulit hanya cocok digunakan pada acara santai. Model leather blazer yang dapat kamu coba padu-padankan pun beragam dan dapat dicocokkan dengan postur tubuh kamu. Kalau kamu memiliki tubuh mungil, ada baiknya menggunakan tipe zipper atau yang memiliki banyak detail di perut agar tubuh terlihat lebih berisi. Model blazer wanita yang satu ini didesain khusus untuk pemilik tubuh lurus. Nah, blazer boxy akan menyembunyikan bentuk asli tubuh dengan potongannya yang lurus dan juga longgar. Namun, memiliki garis bahu yang tegas. Meski memiliki potongan lurus, kamu nggak perlu takut ketinggalan gaya saat memakainya. Pasalnya, saat ini sudah banyak model blazer boxy, mulai dari model resmi, model menyerupai jaket, hingga model panjang yang menyerupai dress. Dengan melepas bantalan dalam blazer, unstructured blazer yang lembut ini memberikan estetika yang agak santai dan cocok dipakai untuk acara non-formal ataupun hanya sekedar jalan-jalan di akhir pekan. Didasari dengan satu lapisan bahan, blazer menjadikannya sebagai pakaian smart casual yang ideal karena beratnya yang ringan dan gak berat seperti jas formal pada umumnya. Selain ringan, model blazer pria yang satu ini juga longgar sehingga gak terlalu ketat saat dipakai. Patch pocket atau saku tempel adalah saku yang dibuat dari selembar kain terpisah dan kemudian dijahit di bagian luar blazer. Seperti unstructured blazer, patch pocket adalah model blazer pria yang bagus untuk tampil dengan gaya smart casual. Dan yang terakhir ada single vent. Ventilasi adalah celah kecil yang kamu lihat di bagian belakang jas ataupun blazer. Ketika ventilasi dipotong di tengah, itu dikenal sebagai single vent. Dengan single vent, blazer cenderung sedikit terbuka saat tangan kamu dimasukkan ke dalam saku. Jika celah itu terbuka saat tangan kamu nggak di saku, itu berarti blazer kamu nggak pas alias kekecilan. Nah, itu dia beberapa ragam model dari blazer baik pria maupun wanita. Nah, kira-kira dari ragam yang tadi, mana yang paling cocok untuk kamu gunakan? Oh iya, mumpung kita lagi bahas tentang blazer nih ya, ternyata ada bagian blazer yang gak semua orang tahu. Yap, lapel. Ada yang tahu nggak? Nah, ternyata lapel blazer ini ada 3 kategori loh. Ada notch lapel, ada peak lapel, dan juga saw lapel. Nah, tiap jenis lapel ini mempengaruhi penampilan yang ingin kamu tunjukkan. Biar lebih lengkap, kita bahas satu persatu. Nah, untuk tampilan gaya simple dan casual namun tetap rapi, blazer dengan kerah berjenis ini sangat cocok untuk dipilih. Yap, notch lapel. Kamu bisa hangout bersama teman dengan memakai blazer yang satu ini. Nah, notch lapel ini banyak terdapat pada blazer casual. Jangan takut ya bahwa penampilan kamu akan salah kostum, karena jenis blazer yang satu ini paling pas untuk dipilih. Nah, hal ini karena notch lapel bisa digunakan untuk berbagai acara, mulai dari formal maupun semi formal. Kalau tadi kita bisa memakai untuk acara formal dan semi formal, berbeda dengan peak lapel yang hanya cocok untuk dipakai ke acara formal. Sekilas memang sama ya antara peak lapel ataupun notch lapel. Nah, tapi bagian yang membedakan adalah pada bagian lapelnya yang lebih lebar dan juga menonjol. Blazer yang satu ini bakal membuat tampilan kamu fashionable dan pastinya keren parah. Nah, selanjutnya adalah saw lapel
style yang merupakan jenis lapel yang bentuknya seperti selendang, memiliki kerah berbentuk lurus memanjang tanpa lekukan dan gak meruncing layaknya bentuk V. Blazer dengan lapel ini adalah blazer yang paling formal. Kebanyakan sawal lapel digunakan pada tuxedo mewah untuk acara yang eksklusif dan umumnya terbuat dari satin yang mengkilap. Nah, ngomongin jenis lapel yang satu ini memang formal abis ya, tapi sekarang udah banyak desainer yang mengembangkan sawal lapel pada blazer dengan gaya yang lebih casual. Gak hanya menyesuaikan jenis lapel dengan acara yang bakal kamu hadiri, poin berikutnya adalah yang gak kalah penting, yakni memperhatikan jumlah kancing pada blazer. Karena emang ternyata sepenting itu loh. Kenapa gitu ya? Kamu tahu nggak kenapa? Nah, untuk tahu jawabannya karena apa, seusai jeda berikut, jangan kemana-mana, tetap di Before After. Nah, fashion people, seperti yang udah Kintana janjiin tadi, bahwa apa sih arti dari kancing pada blazer itu? Nah, ternyata jumlah kancing pada blazer itu mempengaruhi penampilan dan kenyamanan ketika dikenakan. Nah, umumnya blazer yang dijual di pasaran berjenis single breasted blazer atau blazer dengan satu baris kancing. Nah, kancing-kancing itu ternyata punya arti loh. Ada yang tahu nggak nih? Misalnya nih, blazer dengan satu kancing merupakan tipe yang tergolong aman digunakan di semua tipe tubuh. Modelnya yang simple dapat menjadi pilihan kamu kalau masih bingung menentukan blazer yang paling tepat. Sementara untuk blazer dengan dua kancing merupakan model klasik yang gak pernah ketinggalan zaman. Tipe ini akan membuat kamu kelihatan lebih tinggi karena memberikan efek memanjang pada tubuh kamu. Kalau kamu memiliki tubuh besar dan juga perut buncit, coba deh untuk menggunakan blazer berkancing 3. Maksudnya supaya kekurangan tubuh pada bagian perut dapat tersamarkan. Pastiin kamu cuma mengancingkan satu ataupun dua kancing teratas blazer ya, biar gak terasa begah. Gimana? Udah mulai paham kan tentang seluk-beluk dari blazer? Ya paling nggak kita udah tahu lah perbedaan blazer satu dengan yang lainnya. Oh ya, sebelum pamitan, Kintana mau ngasih bocoran dulu nih tentang ide outfit blazer ala-ala seleb yang siapa tahu kamu bisa tiru dan praktekin di rumah. Nah, buat fashion people di rumah yang udah gak sabar nih buat dengerin ide mix and match ala before after, tenang, kita udah nyiapin 7 ide mix and match ala before after yang pastinya seru banget untuk kalian ikutin. Ide yang pertama adalah tabrak warna ala Sohwa Halilintar. Siapa sih yang gak kenal Sohwa Halilintar? Nah, bagi kebanyakan orang emang gak terlalu berani untuk melakukan tabrak warna. Namun, bagi youtuber cantik Sohwa Halilintar yang emang hobi banget buat mix and match baju yang gak biasa namun tetap terlihat fashionable, Sohwa memadukan jilbab hitam dan celana goldnya dengan blazer pink yang diikat dengan belt. Kekinian banget kan gayanya? Selain Sohwa Halilintar, kesan classy saat menggunakan blazer, kamu bisa tiru gaya Natasha Rizky yang satu ini. Untuk kamu yang senang pakai pakaian matching, gaya Natasha Rizky bisa banget loh untuk jadi inspirasi kamu. Meskipun terlihat agak formal, tapi kamu juga bisa menggunakannya untuk acara non-formal. Blazer yang lengkap dengan bawahannya ini akan memberikan kesan classy saat kamu kenakan. Next, ide mix and match selanjutnya datang dari Dian Pelangi. Nah, siapa nih yang gak kenal Dian Pelangi? Pakaian-pakaiannya yang modis seringkali menjadi inspirasi bagi para hijaber. Mix and match blazer ala Dian Pelangi ini juga bisa kamu tiru lah. Nah, gaya Dian Pelangi dalam balutan blazer pink yang serasi dengan bawahannya cocok untuk kamu yang senang tampil girly. Gak cuma bisa kamu tiru dari Dian Pelangi, mix and match blazer simple juga kamu bisa dapatkan dari Saskia Meka. Untuk kamu yang lebih senang berpakaian santai dan gak berlebihan, kamu bisa mengikuti gaya Saskia Meka. Blazer merah yang dikenakan Saskia terlihat lebih terang karena dipadukan dengan celana dan baju berwarna gelap. Walaupun simple, tapi padu padan blazer seperti ini akan membuatmu terlihat stylish. Next, ada ide mix and match dari Saskia Sungkar. Selain pants, kamu bisa memadukan blazermu dengan skirt juga loh. Contohnya seperti mix and match blazer ala Saskia Sungkar.
Selain terkesan formal dan classy, mengenakan skirt yang dipadukan dengan blazer akan membuatmu terlihat manis dan juga anggun. Gak cuma colorful, monochrome style juga wajib banget untuk kamu tiru. Nah, monochrome style dengan memadukan inner top bersama blazer dan jeans hitam. Jangan lupa untuk pakai sneaker agar gaya kamu semakin kece seperti Raisa. Dan ide yang terakhir adalah oversize blazer ala Kaia Gerber dan Iriana Shayk. Gaya ala Kaia Gerber bisa jadi inspirasi untuk kamu yang pengen memadukan oversize blazer dengan celana denim plus sneaker. Kamu juga bisa memakai celana jeans berpotongan strike atau wide leg sebagai padu padannya. Sementara yang pengen nyoba gaya Edgy, kamu bisa nyontek penampilan Irina. Selain gayanya yang suit blazer plus boots, Dr. Martin, ia juga nggak ragu memberi aksen pada penampilan serba hitamnya. Blazer emang udah menjadi salah satu jenis pakaian yang paling tepat digunakan untuk acara formal dan non-formal. Nah, dari gaya mix and match yang Kintana share tadi, semoga bisa menjadi referensi kamu dalam bergaya. Dan saatnya Kintana pamit undur diri, jangan lupa untuk selalu saksikan Before After setiap hari Rabu pukul 16.30 hanya di Batik TV. Saya Kintana pamit undur diri, see you tomorrow and bye-bye.